Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Wilujeng wayah Kumadaramang dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Kali ini suasananya sore hari ya teman-teman. Di sini banyak sekali anak-anak yang main. Karena apa, di Hongkong ini udah hampir 1 tahun anak-anak gak sekolah, jadi mereka boring. Jadi sekarang itu mereka waktunya sore-sore main keluar ya begitu. Nah, mesti ini kalau video yang gibah-gibah kayak gini mesti nih viral, rame ini. Karena apa, kalau kita lagi ngomongin gibah itu mesti setane dari mana-mana teka ya. Dari sana setan. Aduh, keselak pemirsa, sorry ya. Maksudnya ya kan, bener kan, setan itu dari penjuru itu selalu ada kan begitu. Jadi nih di korannya ada nih, kemarin yang lagi viral di Hongkong teman-teman, ada tenaga kerja asing di Hongkong yang meludah ke air susu dan dikasih baby ya, untuk dikasihkan ke anak, ke bayi. Tetapi orangnya itu sekarang udah nggak ada di Hongkong, udah pergi ke negara asalnya begitu ya. Nih di koran ini viral ya di Hongkong kemarin ya. Jadi saya akan bacakan ini korannya. Saya tahu, saya ngerti dia itu bahwa yang kemarin diviralin, tetapi ini bahasanya saya nggak ngerti, nggak bisa baca, soalnya tulisan planet. Langsung kita ke TU, yaitu topik utama ya pemirsa. Jadi video seorang pekerja rumah tangga di Hong Kong meludah ke dalam botol sambil menyiapkan susu formula beredar di Facebook begitu. Dalam klip berdurasi 28 detik tersebut, seorang wanita terlihat memegang botol bayi dan memasukkan memasukkan tenaga susu ke dalamnya. Kemudian dia memuntahkan segumpal air liur ke dalam botol sebelum membawanya pergi. Jadi sebelum si air susu itu dikasih sama si babynya, si air liurnya itu dikeluarin, ditaruh di botol susu. Aduh pemirsa, jangan lihat deh videonya. Kemarin videonya sempat viral di Facebook. Waduh, viral banget, tau nggak? Jadi menurut keterangan yang menyertai video tersebut, perempuan tersebut adalah pekerja rumah tangga yang telah dipecat oleh majikannya. Jadi udah dipecat ya si mbaknya itu. Video itu dibagikan ke sejumlah grup di Facebook, termasuk salah satu yang disebut berita yang harus diketahui majikan pekerja rumah tangga. Jadi videonya ini pernah dibagikan ke akun media di Facebook, grup kayak grup para majikan lah seperti itu. Aduh, bayangin pemirsa. Netizen di grup tersebut menyebut video tersebut sebagai hal yang mengejutkan dan mengatakan bahwa meskipun pembantu atau helper ingin membalas dendamnya begitu ya, bahwa dia seharusnya tidak melibatkan bayi seperti itu. Ketua Asosiasi Agen Tenaga Kerja Hong Kong, Cheng Kitman, mengatakan hubungan buruk dalam rumah tangga di masa lalu telah menyebabkan majikan melecehkan pekerja mereka serta para pekerja membalas dendam. Ya, ngerti nggak teman-teman? Jadi mungkin si mbaknya ini sama majikan itu punya masalah ya, tidak akur seperti itu, punya masalah, dan si mbaknya ini dipecat sama majikannya juga ya. Nah mungkin ya tidak tahu ya apa yang terjadi sama mereka berdua begitu, antara majikan dan asisten rumah tangganya ini, sehingga si mbaknya ini melakukan hal yang seperti itu ya, meludahi itu air liur ke dalam botol susu buat baby. Dia direkam sendiri ya, bikin sendiri videonya seperti itu. Setelah dia dipecat, setelah si orangnya ini, asisten rumah tangganya ini sudah pulang ke negara asalnya, baru video tersebut dikirim ke majikannya. Bayangin. Dan sama majikannya ini sudah di-share kemana-mana, sehingga
kami pun para pekerja migran yang ada di Hong Kong ya, kami dari TKI Indonesia pun banyak yang nonton di Facebook. Waduh, sampai teman saya muntah pemirsa lihat videonya. Aduh, jangan deh, makanya saya nggak mau ini ngelihatin ke kalian ya, beneran nanti nggak bisa makan atau apa. Aduh. Jadi ada masalah di kedua sisi, majikan dan pekerja. Ini bukan situasi sepihak katanya menurut HHKO ya teman-teman. Jadi bukan cuma masalah ada di si mbaknya doang, tapi majikannya juga punya masalah begitu. Jadi dua-duanya ini tidak akur lah begitu ya pemirsa. Dan juga pada bulan Juni, Federasi Serikat Pekerja Rumah Tangga Asia PADU Hong Kong mengatakan bahwa pekerja rumah tangga menghadapi peningkatan diskriminasi termasuk dari majikan mereka. Ya, dalam kondisi seperti ini ya, ada kopat kapit, kita benar-benar didiskriminasi ya sama majikan begitu, walaupun sama orang-orang di setempat di negara penempatan ya, kadang mereka takut sama kita, mungkin kita pembawa kopat kapit atau apalah ya, padahal kita ini membantu mereka ya begitu. Ada juga laporan tentang majikan yang tidak mengizinkan pekerja mereka untuk mengambil cuti mingguan mereka karena takut mereka dapat tertular virus begitu katanya. Ada hampir 400.000 pekerja rumah tangga di Hong Kong yang dipekerjakan untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dengan gaji bulanan sebesar $4.630 ya teman-teman. Para pembantu kebanyakan dari Filipina dan Indonesia seringkali mengalami jam kerja yang panjang dan tugas yang menuntut secara fisik. Bener banget. Dari Filipina, dari Indonesia, kita kerjanya kayak full banget, apalagi sekarang dalam pandemi seperti ini. Waduh, bener-bener lebih banyak kita melakukan kegiatan ya teman-teman. Nah, ini ada satu lagi nih kasus. Pada bulan Juni, seorang pekerja rumah tangga dijatuhi hukuman penjara setelah dia dinyatakan bersalah membubuhi makanan di rumah majikannya dengan steroid. Wah, steroid pemirsa, coba di searching. Steroid itu semacam obat apa gitu, coba lihat. Menyebabkan majikan dan putranya harus dirawat di rumah sakit. Majikan juga bertambah berat badannya menjadi 40 kg dan menderita pembengkakan. Pengacara pekerja rumah tangga mengatakan dia merusak makanan sebagai balas dendam karena majikannya tidak mengizinkan dia ngebreak ya begitu ya, di sini tulisannya. Tunjukkan ya begitu teman-teman. Ya, sampai di situ ya pemirsa, ini beritanya sudah saya bacakan. Jadi kebanyakan mereka itu yang melakukan hal-hal seperti itu di luar nalar kita ya. Kayaknya mustahil sih melakukan seperti itu, tapi mereka itu balas dendam. Artinya katanya di sini balas dendam begitu. Dan ini yang kemarin memasukkan botol air liur ke botol susu baby ya, dicampurin ke situ. Itu orangnya itu sudah pergi ke negara asalnya ya. Saya nggak tahu itu si mbaknya berasal dari mana. Saya nggak mau ya di sini nuduh wah ini berasal dari ini saya nggak mau ya, karena ini beritanya masih simpang siur, sedang di koran kayak di kayak di Facebook seperti itu, dan di berita internasionalnya juga saya belum tahu pasti ya. Yang pasti ada kejadian seperti itu kemarin viral. Ini viral banget di Hong Kong. Nah, seandainya begini ya teman-teman, ini buat pelajaran. Seandainya orang ini yang sudah melakukan memasukkan air liur ke botol itu, susu itu, saat dia sudah pulang ke negara asalnya, walaupun dia sudah pulang ke negara asalnya, tetapi kalau si majikan ini melaporkan beliau di sini di Hong Kong, maka identitas si mbaknya itu juga akan ditelusuri ya, dari agensi atau dari konsulat ya begitu ya. Tiap-tiap negara di Hong Kong kan ada konsulatnya, baik Indonesia, baik Filipina, baik Thailand, baik Sri Lanka, ada konsulatnya di Hong Kong di sini.
Nah, jadi nanti kalau emang si majikannya ini gak terima, terus dilaporin, apa yang akan terjadi? Yang pasti si mbaknya itu walaupun sudah pergi ke negara asalnya, sudah ada berada di negara asalnya, udah keluar dari Hong Kong, ya nanti akan ada hubungan dengan negara tersebut. Akan dicari identitas orang ini yang ada masalah sama majikan ini, nanti akan berurusan dengan hukum. Bayangkan, bisa kebayang nggak? Kamu pergi kemanapun, kamu di Hong Kong meninggalkan masalah yang berhubungan dengan hukum. Suatu saat majikan itu menuntut kita, aduh, aku nggak kebayang teman-teman. Mesti kita akan ketemu, bayangin. Karena apa? Identitas kita ada, di agensi ada, di konsulat ada, ya enggak? Nah, maka dari itu kepada sahabat migran, pada sahabat pelangi hidup, mudah-mudahan dari Indonesia tidak ada yang melakukan seperti ini ya. Jauhi perbuatan yang menjerat hukum seperti itu, benar-benar. Walaupun kita udah pergi ke Indonesia atau ke Filipina atau kemana, ke luar negeri, tapi tetap jejaknya kan diketemukan. Apalagi ini ada apa? Ada videonya, ada rekamannya, ada barang buktinya, video. Terus dari kontrak kerja juga nama kita, kontrak kerja masih ada di majikan loh. Nah, itu bukti identitas kita. Nah, maka dari itu mudah-mudahan ini dijadikan pelajaran buat kita semuanya ya pemirsa. Saya nggak ingin ada dari warga negara Indonesia yang yang berhubungan dengan hukum-hukum kayak gitulah. Aduh, ngeri banget ya. Kita keluar negeri mau bekerja dengan baik, mau dapetin uang untuk kehidupan kita lebih baik lagi ya, begitu. Oke, bekerjalah dengan jujur, dengan baik, dengan ikhlas. Dan saya doakan mudah-mudahan seluruh tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, dimanapun saja berada, mendapatkan majikan yang baik, pekerjaannya lancar, dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus buat semuanya. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silahkan. Jadi yang mau konsultasi apapun itu, silahkan konsultasi dengan konsulatnya masing-masing ya pemirsa. Kita harus begitu memberanikan diri, jangan diam saja. Kalau hak-hak kita dirampas, silahkan konsultasi ke konsulat masing-masing. KJRI, ada KBRI ya. Ataupun kalau kalian nggak berani, silahkan komen di bawah sini ataupun di IG saya ya, Pelangi Hidup. Insya Allah nanti akan saya sampaikan begitu ya. Saya ini tidak berhak ya, tidak berhak menyelesaikan masalah ini tuh. Saya tidak punya wewenang lah begitu, karena saya bukan pejabat. Tetapi saya berkewajiban membantu terhadap sama sekuat mampu saya begitu ya, sesuai dengan prosedur saya gitu ya. Begitu pemirsa, saya hanya punya jiwa sosial begitu ya, jiwa sosial yang tinggi seperti itu. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke, hati-hati ya di sana dimanapun saja.